Kami kalau di RKAP tahun 2021 itu mentargetkan bahwa penjualan pupuk kita itu kurang lebih hampir mencapai 14 juta ton. Angka ini terdiri dari penjualan subsidi kita yang tadi saya sampaikan 9,04 juta ton, dan sisanya itu diisi atau diperoleh dari penjualan komersial. Jadi kalau kita penjualan komersial artinya di luar dari pasar pupuk bersubsidi, dan kita juga memiliki produk-produk non pupuk. Jadi kalau yang pupuk komersialnya tadi kurang lebih sekitar 4 juta ton, kemudian produk non pupuknya itu hampir 1 juta ton. Dan kalau kita bicara kinerja sampai dengan bulan September atau Oktober kemarin, kita sudah bisa merealisasikan kurang lebih hampir 80% dari yang kita targetkan. Dan ini tentunya realisasi dari pupuk bersubsidi seperti kami tadi sampaikan mencapai sekitar 76 sampai kalau nggak salah sekitar 80%-an. Dan untuk yang produk komersialnya ini yang surprisingly dibanding dengan tahun lalu capaiannya peningkatannya cukup signifikan gitu, karena memang kami berusaha dengan peningkatan kapasitas produksi yang kita miliki di tahun-tahun terakhir ini, kami harus melakukan juga penjualan di komersial ini dengan cukup ekstra gitu. Sehingga kalau kita bicara prognosanya di akhir tahun nanti, mudah-mudahan kita bisa mencapai yang kita targetkan tadi untuk penjualan total sekitar 14 juta ton produk. Oke, dan ini juga didukung ya oleh pemulihan ekonomi juga yang saat ini sudah mulai membaik begitu Pak. Nah kalau kita berbicara terkait dengan tadi ya kinerja, mungkin sudah ada outlook Pak untuk tahun depan kira-kira seperti apa menjelang akhir tahun, dan kemudian kita ketahui juga bahwa sentimennya juga cukup beragam begitu ya Pak ya. Dari cuaca ekstrim yang terus melanda, kemudian juga pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai mereda. Ini kira-kira seperti apa outlook-nya untuk tahun depan dan juga strategi dari perusahaan? Ya, jadi saya memberikan ilustrasi saja bahwa tahun 2021 ini tekanannya memang cukup besar dari buat pupuk Indonesia, khususnya di segmen subsidi gitu ya. Karena kami merasakan bahwa kalau tadi saya sampaikan sampai dengan bulan November ini serapannya baru sekitar 76-80%, artinya sisa 20% ini dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun yang ada, kami berharap itu bisa terjadi penyerapan yang cukup tinggi. Salah satu tidak bisa dipungkiri penyebab rendahnya serapan itu juga kemampuan daya beli petani yang akibat pandemi ini gitu ya. Meskipun sektor pertanian ini relatif ya, kembali lagi relatif dibanding dengan sektor lainnya itu memiliki daya tahan yang cukup baik ketika pandemi ini. Dan situasi yang lain ini terkait juga dengan rantai pasok gitu ya, rantai pasok kalau kita bicara, karena ada juga kalau kita memproduksi pupuk NPK itu kita masih membutuhkan bahan baku impor. Kenaikan bahan baku impor ini di pasaran internasional gitu ya, itu cukup signifikan menjelang akhir tahun ini, dan itu juga menyebabkan kami harus menghitung ulang biaya produksi yang harus kami keluarkan untuk bisa memproduksi pupuk itu. Sehingga kalau Anda tadi tanyakan bagaimana view-nya untuk tahun 2022, kami sementara ini masih mencoba konservatif gitu ya, karena perkembangan fluktuasi harga komoditas di luar sana itu menjadi salah satu yang men-trigger kenaikan biaya input produksi pupuk. Dan ini tidak hanya dialami produsen pupuk di Indonesia, tapi juga di regional Asia Tenggara maupun juga wilayah-wilayah lain di dunia. Sehingga posisinya masih wait and see, sedangkan dengan kondisi konservatif yang tadi saya sampaikan, at least kita punya lesson learned di 2021. Gitu. Jadi kalau toh nanti misalnya kesempatan yang memungkinkan untuk kita mengakselerasi gitu, rasanya akan jauh lebih mudah sambil melihat perkembangan kondisi pasar di internasional.